Seperti keyakinan orang Jawa kuno. Misalnya Mas Paijo meninggal di Kamis Wage. Nah itu keluarga semuanya, setiap Kamis Wage nggak ada yang boleh keluar. Karena akan terjadi musibah menimpa mereka seperti yang diterima oleh Mas Paijo. Nah, itu yang dahsyatnya salah keyakinan karena perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah, dan moga-moga dengan rasa syukur kita itu Allah akan menambah nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Buruk sangka. Nah, kalau buruk sangka itu dalam bahasa Arab disebut dengan su'uzon, lawan dari husnuzon. Nah, su'uzon itu berburuk sangka. Kalau dalam bahasa Inggris yang sering kita dengar adalah negative thinking. Nah, jadi sebetulnya apa definisi dari buruk sangka ini? Buruk sangka itu adalah pikiran-pikiran yang muncul di dalam pikiran kita ini, yang kita yakini bahwa itu benar mengenai sebuah peristiwa, mengenai kabar berita, padahal belum tentu kebenarannya. Nah itu yang dikatakan buruk sangka. Kita aja yang mengatakan benar di dalam pikiran kita tentang peristiwa itu, sementara peristiwa itu belum tentu benar. Nah ini kita ambil contoh. Ada kakek nenek yang sudah lama menikah, ya tentulah ya udah kakek nenek masalahnya. Jadi setiap ulang tahun pernikahan mereka, mereka selalu memasak ikan emas. Nah nanti ikan emas itu dibagi dua. Di ulang tahun perkawinan mereka yang ke-50, nah itu banyak sponsor gitu, karena kakek nenek ini viral lah namanya karena kemesraan mereka sampai tua. Nah, ada wartawan, banyak orang datang, sponsor-sponsor datanglah menghadiri pesta ulang tahun pernikahan mereka berdua yang ke-50. Nah setelah orang ramai berkumpul, maka MC pun meminta kakek dan nenek ini untuk memberikan kata sambutan lah di ulang tahun pernikahan mereka ini. Setelah berbasa-basi antara kakek dan nenek, maka nenek yang terlebih dahulu menyampaikan sambutannya. Jadi nenek ini mengatakan, selama ini mungkin kalian mengatakan bahwa pernikahan kami ini pernikahan yang damai, yang romantis, yang mesra, yang jauh dari keributan, terkecil hati. Maka kalian salah. Sebetulnya setiap ulang tahun pernikahan saya ini, saya selalu merasa sedih, kata nenek ini. Sedihnya apa nenek ini? Nah, nenek ini melanjutkan, kata nenek ini, kami setiap ulang tahun pernikahan selalu memasak ikan emas. Dan ikan emas itu dibagi dua. Dan suamiku selalu memberikan bagian kepala kepadaku. Padahal bagian itu paling tidak aku sukai. Masa aku disamakan dengan kucing dikasih kepala ikan, kata nenek ini. Tapi aku pendam itu sejak dulu. Aku tidak tahu mengapa suamiku tidak memikirkan perasaanku, memberikan kepala ikan emas itu kepadaku. Jadi aku ingin mengungkapkan saat ini betapa sedihnya setiap kali hari pernikahanku. Maka
Setelah nenek ini turun, MC ini juga merasa bersalah jadinya. Aduh, rusak suasana pesta yang seharusnya karena dihadiri sponsor ini seharusnya berjalannya sesuai yang diharapkan. Tapi ternyata enggak, nenek itu mengatakan dia tidak bahagia. Nah, kesempatan yang berikutnya kakek ngasih kata sambutan. Maka kata kakek ini, benar apa yang dikatakan istri saya. Setiap ulang tahun pernikahan kami selalu memasak ikan emas. Dan saya selalu membagi duanya dan memberikan kepala kepada istri saya. Perlu diketahui, bagian di ikan emas itu yang paling saya sukai adalah bagian kepalanya. Itu bagian yang saya paling sukai. Tapi saya berikan kepada istri saya sebagai bentuk tanda cinta saya kepada istri saya, sehingga saya mengambil bagian yang tidak saya sukai, yaitu bagian badan dan ekornya. Mendengar itu maka malulah si nenek ini, karena dia sudah terlanjur berburuk sangka kepada suaminya yang sebenarnya suaminya sangat sayang kepadanya. Maka bagian yang dia sukai, yaitu kepala ikan emas, itu dia berikan kepada nenek ini. Nah, inilah bahayanya kita berburuk sangka. Jadi jangan mudah nih buruk sangka, mengatakan di pikiran kita, wah, waduh ini benar ini. Ini yang dalam pikiran saya itu yang benar ini, padahal belum tentu itu benar. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kita buruk sangka. Nah, yang pertama itu karena kita tidak mau bertanya terlebih dahulu. Nah, jadi ini siapapun yang mendengar, usahakan kalau ada sesuatu yang ganjil, mengganjal rasanya dalam jiwa kita itu tentang sesuatu, belajarlah untuk mau bertanya terlebih dahulu. Contohnya nih, kita ketika melihat orang poligami, pasti langsung kita memvonis bahwa laki-laki hidung belang itu padahal hidung bapak hitam. Tapi kita katakan hidungnya belang. Nah, hidung belang merupakan ungkapan, wah laki-laki ini mental nih, genit nih, nggak cukup sama dia satu istri. Laki-laki seperti apa itu? Dia kecewakan istrinya. Banyak asumsi-asumsi yang muncul di kepala kita ini. Padahal kita tidak bertanya dulu, bisa jadi kayak kejadian di Malaysia nih. Istri pertamanya justru yang menginginkan suaminya untuk berpoligami. Itu keyakinan dia yang ingin berbagi. Karena menurut dia, berbagi sesuatu yang mulia itu pasti akan ada balasannya, dan mereka bahagia. Yang kedua, bisa jadi istrinya sakit. Istrinya tidak mampu lagi untuk melayani suaminya, sementara suami masih usia produktif. Kemudian dia persilahkan suaminya untuk poligami. Bisa jadi kan? Jadi jangan asal nuduh aja, usahakan kalau kita melihat sesuatu yang mengganjal dalam jiwa kita, bertanya terlebih dahulu. Jangan bikin kesimpulan. Nah, tapi dalam kenyataannya orang banyak bikin kesimpulan. Apa yang dilihat dia, apa yang dipikirkan dia, itu yang menurut dia benar, maka itulah yang dia lontarkan. Nah, ini kan akhirnya dosa kita kalau rupanya orang itu tidak seperti yang kita sangkakan. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, kurang data yang akurat. Nah, ini mengenai kurang data yang akurat ini seharusnya kita bertanya kepada narasumber yang tahu tentang permasalahan itu, atau narasumber yang mendekati objek itu gitu. Jadi jangan sampai kekurangan data terus kita ngomong gitu, padahal data kita kurang. Nah, kita langsung aja ngomong. Rupanya nanti ternyata malu gitu jadinya, kan paling banyak terjadi sekarang ini. Data kurang, sudah berani ngomong, nggak mau menggali lagi dari narasumber yang lain yang mendekati objek itu. Seharusnya kita bertanya kepada dia, betul nggak seperti ini? Karena data yang saya terima, Bapak katanya, ini seperti yang tadi saya lihat nih, di penyeberangan Kalianda, Bandar Lampung ya. Nah, diperlihatkan di dalam video itu seorang perempuan memakai pakaian APD, membagikan kertas swab, harganya 90.000. Tapi narasi yang dikembangkan apa? Dijual kertas bebas COVID hasil swab palsu, dijual seharga 90.000. Nah, orang langsung mengatakan, yang nonton tanpa melihat
eh, lanjutannya langsung menduga, waduh parah nih kejadian udah seperti ini, gimana COVID nggak melambung angkanya, banyak surat palsu. Ternyata, nah setelah data-datanya dikumpulin, mereka setelah swab naik ke dalam bus. Nah, naik ke dalam bus. Hasil dari swab itu diantarin oleh petugas ke dalam mobil. Dibayarnya di dalam mobil. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Data mesti akurat. Kebiasaan orang kita ini nonton itu gitu, separoh gitu, atau melihat judul nomor 3 geleng-geleng kepala, kita menyaksikannya. Nah, akhirnya kita penasaran tuh nonton nomor 3. Menit kesekian mendebar, kan akhirnya betul-betul di menit itu orang nontonnya dia. Nah, jadi data mesti akurat, kalau nggak jadi fitnah dia jadinya. Kemudian faktor yang ketiga itu kebiasaan kita memang suka berpikir buruk. Nah, ini yang paling parah nih, faktor penyebab buruk sangka ini. Nampak dia pejabat kaya, pasti korupsi. Dari mana pula dia dapat lagi? Hitunglah berapa pendapatan dia. Dia eselon ini, kita mana tahu, bisa jadi dia punya usaha lain. Bisa jadi dia seperti yang pernah dulu saya sampaikan. Pak Aeng namanya, dia kerja di sebuah perusahaan, jadi staf biasa. Teman-teman kantornya udah curiga, gara-gara apa? Gara-gara dia sering makan di restoran depan kantor. Nah, semuanya coba lah, gaji dia cuma 2.500.000. Makan di sana minimal 50.000, kali 6 hari kerja ada 300.000, kali 4 1.200.000. Mana mungkin cukup dia hidup dengan 1.300.000 satu bulan. Dengar-dengar kabar anaknya sekolah, pasti main dia nih, nggak ada enggaknya nih, pasti dia korupsi di kantor nih. Kemudian lain lagi yang lain mengatakan, iya saya herannya Pak Aeng ini kok jalan kaki terus ya ke kantor ya. Kita coba intip yuk pagi-pagi pakai apa. Rela datang jam 6 pagi karyawan untuk menyaksikan Pak Aeng ini pakai apa sih datang. Ternyata pakai mobil bagus dan disopirin lagi. Wah, semua karyawan bilang positif nih, Bapak nih pasti korupsi. Kemudian apa lagi yang mereka lihat? Merek sepatu. Wah, ternyata merek sepatu Pak Aeng ini John Lobb. Searching di Google berapa harga John Lobb. Ternyata 12.800.000. Waduh, ini udah nih. Pasti korupsi. Tapi ada satu orang yang nggak mau ikut untuk membicarakan aib Pak Aeng ini. Gosip tentang Pak Aeng. Bukan aib ya, gosip lah. Begitu hari Ahad, dia pas jalan, nampak dia mobil yang membawa mobil Pak Aeng ini. Dia ikutin dari belakang. Ternyata sampai di suatu tempat. Tulisannya pembibitan ikan lele. Tempatnya luas. Setelah Pak Aeng pergi lagi dari sana, yang naik motor ini nanya, Pak, tadi itu Pak Aeng ya? Iya. Ini tempat apanya Pak? Oh, ini dia yang punya nih. Tempat pembibitan lele ini. Terus kemana lagi tuh Pak? Oh, Pak Aeng tuh dia punya peternakan sapi di Bogor. Dia ngunjungin ke sana. Nah, baru sadar wajar aja kaya. Walaupun dia staf di kantor dengan 2.500.000, tapi usahanya ratusan juta satu bulan. Nah, orang yang kebiasaan berpikir buruk seperti itu, ngeliat orang pejabat kaya, wah ini pasti korupsi. Tanpa dia tahu dulu nih, beda nih kalau kita ngomong memang ada buktinya. Tapi ini memang dia suka berpikir buruk, pasti korupsi lah, dari mana dia dapat lagi. Nampak lagi pengusaha kaya raya, kalau nggak pakai pesugihan tuh gimana mau kaya tuh, pakai pesugihan makanya anaknya sering-sering sakit tuh. Nah, ini faktor yang ketiga orang suka berprasangka buruk itu karena memang dia suka berpikiran buruk. Kemudian yang ketiga, nah yang keempat, penyebab orang buruk sangka itu kredibilitas objek yang diragukan. Nah, ini maksudnya gimana? Misalnya nih, dia punya tetangga pekerja seks komersial, tapi nggak pernah bawa laki-laki ke rumah, cuman dia taunya di luar, tetangganya ini PSK. PSK terlalu manis kali katanya, pelacur lah, pelacur, tapi nggak pernah bawa laki-laki ke rumah. Nah, satu ketika dia membawa laki-laki ke rumah, orang pasti bilang, Allah, udah mulai nggak terbayar hotel kayaknya nih. Dia bawa laki-laki ke rumah, pasti making love tuh. Padahal bisa jadi itu paman dia, saudara dia. Cuman ini masih bisa ditolerir karena kredibilitas yang memang diragukan. Memang orang tahu tentang dia. Nah, ini
buruk sangka yang masih bisa ditolerir lah. Nah, kemudian apalagi yang membuat faktor orang berburuk sangka itu faktor lingkungan. Nah, kita ambil contoh nih, faktor lingkungan ini memang, kalau lingkungannya masyarakat, tempat kerja, sekolah, komunitas, nah itu kan lingkungan tuh, itu mempengaruhi itu. Jadi orang bisa buruk sangka karena faktor lingkungan. Contohnya yang terjadi di suku Dobu di Melanesia. Mereka itu hidup dengan sihir. Jadi mereka tuh menganggap bahwa sihirlah yang mengatur kehidupan mereka. Jadi bila mereka tertimpa musibah, langsung tuh ngira tuh, pasti kita disihir nih. Bila dapat dia terduga, rasanya itu dia menduga orang itu yang menyihir dia, nah maka keluarga akan menuntut dengan cara menyihir lagi. Jadi hidupnya serba prasangka tuh suku Dobu ini. Jadi akhirnya bolak-baliknya ke situ, yang nggak terima sihir lagi. Nah, jadi memang sihir, buruk sangka mereka begitu tinggi. Dulu kayak di Indonesia, ada isu dukun santet. Sampai ada yang dibunuh, ada yang dibakar. Nah, padahal belum tentu, tetapi karena faktor lingkungan tadi yang memang sudah mengakar, akhirnya ya seperti suku Dobu ini, mereka menyihir lagi. Nanti orang itu nyihir lagi, sampai untuk makan pun di sana mesti hati-hati. Mereka tidak percaya, sembarang percaya dengan orang yang menghidangkan makanan. Jadi hidup penuh dengan prasangka, rasa curiga satu sama lain. Padahal belum tentu orang itu yang nyihir dia. Nah, akhirnya nyihir lagi. Nah, nanti orang itu nyihir lagi gitu. Karena dia tertuduh, dia nyihir lagi. Nah, ini bahayanya faktor lingkungan. Akhirnya hubungan masyarakatnya memang penuh dengan rasa curiga. Kemudian faktor yang keenam, nah keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah ini seperti orang-orang jahiliyah dulu lah. Mereka itu suka berprasangka buruk karena keyakinan yang salah. Misalnya nih, dia mau keluar pagi hari, tahu-tahu ketemu ular, atau ketemu binatang berbisa lain. Nah langsung tuh, ini pertanda nggak bagus nih. Aku nggak boleh keluar karena tadi aku melihat ular. Nah itu namanya berprasangka buruk disebabkan karena keyakinan yang salah. Akhirnya ya mobilitas kita terganggu kan, nggak bisa keluar gara-gara itu asal lihat ketemu misalnya kucing berantem gitu kan. Ini bahaya nih, nggak mungkin aku keluar sekarang nih, gawat nih, aku habis nengok kucing berantem, nengok kucing kawin, waduh nih sial nih hari ini, misalnya seperti itu. Nah ini namanya keyakinan yang salah. Seperti keyakinan orang Jawa kuno, misalnya Mas Paijo meninggal di Kamis Wage. Nah itu keluarga semuanya, setiap Kamis Wage nggak ada yang boleh keluar. Karena akan terjadi musibah menimpa mereka seperti yang diterima oleh Mas Paijo. Nah, itu yang dahsyatnya salah keyakinan karena prasangka itu. Kalau dalam Islam ini disebut tatayur. Tatayur itu adalah menyandarkan sikap kepada burung. Nah, jadi mereka itu dulu orang-orang jahiliyah itu ya itulah berdasarkan burung. Nah. Kemudian yang ketujuh, buruk sangka karena kepentingan politik. Nah, seperti yang sering kita dengar nih, tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, dalam masalah politik di Indonesia inilah contohnya. Dulu kita ingat gugurnya beberapa orang jenderal, putra terbaik bangsa kita ini pernah terbunuh. Sebelum jenderal-jenderal kita ini terbunuh, yang terhembus isu apa? Bahwa akan terbentuk Dewan Jenderal yang akan menggoyang kekuasaan. Nah, akhirnya timbul rasa curiga. Mulailah diculik jenderal-jenderal ini dan dibunuh. Padahal isu itu sampai hari ini tidak terbukti bahwa Dewan Jenderal itu akan kudeta lah, apalah namanya. Nah, akhirnya gara-gara buruk sangka ini, maka terjadilah pembunuhan. Nah, ini gara-gara masalah politik. Kemudian seperti tragedi Priuk, nah, ini banyak memakan korban ratusan karena apa? Karena juga saling mencurigai satu sama lain. Yang ini terdengar kabar akan terjadi penyerangan mungkin kan, kemudian yang ini curiga lagi. Nah makanya karena faktor politik ini bisa orang terjadi buruk sangka, dan itu banyak sekali contohnya di Indonesia ini, sehingga kita lihat yang ini kelakuannya seperti ini,
Terus ini nanti pindah dari partai ini ke partai ini, jelekin lagi partai yang lama. Ini lagi curiga sama partai yang ini curiga akan terjadi penggembosan di partai dia, macam-macam. Nah, ini faktor politik juga bisa membuat orang buruk sangka. Nah, yang kedelapan, estimasi pertahanan diri. Nah, estimasi pertahanan diri ini misalnya nih, dia beranggapan kalau orang rambutnya gondrong, tatoan, kulit hitam, naik motor gede, begal, misalnya seperti itu. Nah, ini namanya estimasi pertahanan diri nih. Jadi ketika melihat ada seperti yang pernah saya ceritakan, ada suami istri lagi boncengan, tahu-tahu ada orang rambut gondrong, pakai motor RX King, dari belakang ngejar, istrinya langsung, cepat bang, cari keramaian masuk ke sana bang. Wah, berani yang rambut gondrong tadi ini, berani dia sampai ke situ juga. Wah, suami perempuan ini langsung ngomong, ngapa kau ikut aku dari tadi? Langsung yang gondrong ini bilang, dompet istri abang jatuh bang, dari tadi aku ngejar abang lagi. Abang makin kencang aja jalan dagu klakson-klakson. Nah, itu namanya estimasi pertahanan diri. Jadi ketika melihat orang dandan seperti itu, langsung menyangka dia adalah orang jahat. Nah, ini satu contoh. Ada seorang laki-laki, kita sebut saja namanya Rian. Nah, ini bukan nama yang sebenarnya. Jadi dia ini punya teman di Jakarta. Nah, rencananya karena dia udah punya alamat kawannya, kawannya udah merantau di Jakarta. Nah, dia datang ke Jakarta, bawa bekal duit sedikit lah. Dicari alamat kawan itu, ternyata tidak ada. Nah, tiba-tiba dia melihat ada laki-laki badan gede, kemudian berkumis tebal, mendekatinya dan membegal dia. Karena dia takut melawan, dikasihnya uangnya semuanya. Akhirnya dia tidak makan. Nah, dalam keadaan sedih seperti itu, tiba-tiba datang laki-laki berkumis, mendekati dia. Wah, langsung tuh estimasi pertahanan dirinya keluar. Waduh, gawat nih, mau malak lagi nih, kayaknya orang kumisan juga nih yang datang. Ternyata orang yang kumisan itu menyapanya dengan ramah. Duduk bersama dia, kamu kenapa? Diceritakan semuanya, diajak makan, kemudian ya udah, kamu di rumah saya aja dulu supaya aman. Waduh, berbeda lagi nih, ternyata tidak semua orang kumisan itu yang jahat. Ini contohnya baik nih. Ya, akhirnya dijadikan dia naik angkot dulu, menjelang dia dapat pekerjaan, akhirnya bersaudara. Nah, ini namanya estimasi pertahanan diri. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada terjadi di kereta api. Ada seorang laki-laki berkacamata hitam, kayaknya mepet-mepet dengan perempuan yang memakai jilbab. Nah, estimasi pertahanan diri seseorang langsung keluar tuh, mau nyelamatin. Dipepetnya di tengah, cip. Jadi ini laki-laki yang berkacamata hitam, ini dia di tengah, perempuan berjilbab tadi. Begitu sampai di stasiun, perempuan yang berjilbab tadi mengatakan, "Mas, maaf mas." Digesernya yang laki-laki yang jadi pahlawan tadi, dibimbingnya laki-laki yang pakai kacamata hitam. Rupanya suami dia buta. Nah, itu kan. Jadi menganggap kalau ada orang kacamata hitam mepet-mepet, pasti mau macam-macam nih. Rupanya suami dia buta matanya. Wah, ini anggapan orang, setiap orang pakai yang kayak gini, ini berarti jahat. Orang kumisan itu jahat, orang badan gede pakai ini jahat, orang yang ini tatoan jahat. Nah, itu gara-gara itu tuh keluarlah ingin menyelamatkan, langsung menduga orang itu salah atau tidak. Kemudian yang kesembilan itu yang membuat faktor orang berburuk sangka itu adalah ilmu yang pas-pasan. Nah, kemampuannya terbatas. Jadi ketika melihat kerusuhan di suatu tempat, dia langsung menghujat pelakunya. Ini parah nih, ada provokatornya nih, terjadi kerusuhan nih jadinya. Nah, tanpa ia tahu apa sih sebabnya terjadi kerusuhan itu. Nah, jadi dia tidak tahu, langsung aja bilang, waduh ini rusuh nih, jahat ini, tanpa meneliti lebih lanjut. Rupanya karena terjadi kesenjangan ekonomi. Nah, makanya ini ribut nih. Contohnya yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada orang yang diadukan oleh bosnya mencuri, dan pencuriannya itu sudah melebihi batas nisab potong tangan.
Tapi Khalifah Umar orang yang berilmu. Maka dia tanya kepada orang yang tertuduh ini, kenapa kamu sampai mencuri? Ternyata gajinya tidak pernah dibayar. Jadi tertunda-tunda gaji. Ditanya lagi ke kawan-kawannya, oh ternyata benar. Nah, pengusahanya yang dipanggil. Malah kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau sempat ini terjadi lagi, bukan karyawan kamu yang dipotong tangannya, tapi kamu. Kalau kamu tidak memakmurkan mereka, kamu yang akan dipotong tangannya. Makanya kita ini, kalau ilmu pas-pasan, jangan langsung kita mengeluarkan sesuatu yang kita tidak tahu apa penyebab itu terjadi. Ada pepatah Cina, sebelum kalian merobohkan pagar, kalian harus tahu kenapa dulu pagar itu dibuat. Nah, itu yang harus kita fahami. Jadi ini ya, penyebab orang buruk sangka yang ke-9. Yang ke-10, yang membuat orang buruk sangka itu berdasarkan pengalaman. Nah, dia misalnya punya pengalaman tidak baik di masa lalu. Jadi, begitu ketemu kejadian yang sama, nah itu langsung nih, dulu aku pernah diginiin nih. Ini pasti akan terjadi lagi nih. Nah, misalnya dia dulu pernah dipanggil orang yang tidak dia kenal. Nggak taunya dia dipalakin gitu kan. Jadi setiap ada dia mendengar orang memanggil dia lagi jalan, nah langsung, waduh kayaknya aku dipalak lagi nih. Ini namanya berdasarkan pengalaman. Nah, kita melihat, oh kita pernah ada orang nangis ke kita minta tolong dibantu duit. Kita bantu, ternyata dia rupanya menipu kita, karena beberapa bulan kemudian kita lihat dia lagi tempat lain. Nah, akhirnya kita asal melihat yang kayak gitu berdasarkan pengalaman tuh. Nah, ini nggak benar, ini nggak boleh dibantu nih. Ini namanya berdasarkan pengalaman. Kemudian yang membuat orang buruk sangka yang ke-11, trauma. Nah, misalnya nih, saat bangsa kita ini dijajah oleh Jepang, itu banyak perempuan yang dijadikan jugun janfu, atau perempuan penghibur lah untuk tentara Jepang. Jadi ada satu orang yang diwawancarai, dia pernah pertama kali itu dipaksa melayani laki-laki Jepang berkumis dan bercambang sangat lebat. Jadi pengalaman ini membuatnya setiap kali dia melihat orang yang berkumis dan berjambang, dia trauma gitu. Nah, ini buruk sangka berdasarkan trauma. Jadi dia langsung melihat setiap orang yang berkumis, setiap orang yang berjambang, mengingatkan dia kepada masa-masa kelamnya. Nah, akhirnya takut dia setiap tengok orang kumis, tengok orang berjambang. Ini buruk sangka karena faktor trauma. Nah, yang ke-12 yang membuat orang buruk sangka itu adalah arogansi, merasa diri lebih daripada orang, merasa dia berkuasa. Ini contoh, ada seorang karyawan yang sangat pandai, cerdas, dan bosnya senang sama dia. Disuruh dia, kamu ke rumah ya, senang latihnya. Begitu sampai di pagar rumah, yang membukakan rumah seorang perempuan paruh baya yang berpakaian sederhana. Tolong dipanggilin bosnya. Oh ya sebentar, masuk aja dulu. Udah saya nunggu di sini aja. Suruhnya perempuan tuh manggil. Kemudian perempuan tuh keluar lagi. Udah saya panggilan, silahkan masuk. Saya bisa dibikinin air teh nggak, teh hangat? Oh iya baik, duduk aja dulu. Nah akhirnya masuklah ke tempat bosnya. Kemudian kata bosnya, saya ingin memperkenalkan kepada kamu orang yang merintis perusahaan kita ini dari nol. Siapa itu Pak? Dia ibu saya. Dipanggil, ternyata perempuan yang pakaian sederhana tadi. Gimana tuh coba malunya muka. Nah itulah faktor arogansi, merasa berkuasa sehingga berburuk sangka. Ya ini orang rendahan nih. Nah, ini paling banyak juga terjadi di kita nih. Nah, karena dulu ada sebuah kisah di puncak Bogor, ada satu masjid. Jadi ada temannya dari Jakarta, ada orang dari Jakarta, kebetulan lewat sana, sholat zuhur di situ. Rupanya jumpa dia kawan kuliah dia lagi ngepel lantai masjid di luar. Wah, dia langsung arogansi. Waduh, kamu kan dulu pinter kuliahnya, kok malah jadi kayak gini? Di sini kamu bisa berapa sih digaji? Bikin malu aja nih. Ini pokoknya Senin, ini nomor telepon saya, kamu kerja aja di rumah saya di Jakarta.
Saya gaji 3 juta, kamu nyuci mobil sama ngantar anak saya sekolah. Udah gitu, ini faktor arogansi nih. Habis selesai sholat, yang dari Jakarta ini ngomong ke imamnya, itu yang tadi ngepel lantai masjid itu teman saya waktu kuliah. Nggak nyangka saya jadi kayak gitu dia sekarang. Datang imam ini bilang, itulah Pak, kami malu juga dengan Bapak tuh Pak. Padahal dia yang bangun masjid ini. Hotel di sini tuh rata-rata dia yang punya tuh Pak. Tapi dia masih mau nyapu, ngepel lantai. Langsung kabur langsung. Salah rupanya yang pemilik masjidnya yang nyapu tadi di luar. Nah ini faktor arogansi. Kemudian yang ke-13, faktor orang berburuk sangka itu karena cerminan diri dia. Nah misalnya nih cerminan diri dia. Misal dia diundang orang, kamu bisa datang nggak nanti ke rumah saya? Insya Allah lah ya, dia menggunakan insya Allah itu untuk tidak datang. Jadi ketika dia ngomong sama orang, nanti ke rumah aku ya, datang orang bilang jawab insya Allah, alah pasti nggak datang. Karena dia apa? Jadi ukuran dia sendiri. Nah ini faktor orang buruk sangka karena cerminan diri dia sendiri. Dia misalnya dagang pernah nipu orang, jadi ketika dia belanja dia anggapannya alah sama aja kayak aku nih. Nah itu namanya buruk sangka karena cerminan diri. Nah ini pun juga banyak terjadi. Kemudian yang ke-14, insting analisis. Itu membuat orang buruk sangka juga. Ada pengemis yang memelas minta uang dengan alasan dia belum makan. Kita udah ngeluarin dompet nih, pas mau kita kasih uang 50.000, bunyi handphonenya, rupanya pakai iPhone dia. Akhirnya kita gimana? Kita tidak jadi ngasih. Itu namanya berburuk sangka karena insting analisis. Ini masih boleh ditolerir nih. Dia minta uang 50.000, handphone kita aja nggak iPhone, dia pakai iPhone, gimana kita mau ngasih dia? Ini buruk sangka karena insting analisis. Nah, makanya faktor-faktor inilah yang membuat orang sering berburuk sangka. Ini kita ambil contoh, ketika Rasulullah akan pergi membawa para sahabat masuk ke kota Mekah. Dihadang oleh Suhail bin Amr. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang nampaknya merugikan kaum Islam. Jadi karena merugikan kaum muslimin disuruh balik lagi, jumlahnya 1.500. Jadi salah satu perjanjian itu, kalau misalnya ada orang Islam di Madinah yang lari masuk ke Mekah, maka dia tidak dikembalikan. Tapi kalau ada yang dari Mekah lari ke Islam, maka dia harus dikembalikan. Maka macam berat sebelah tuh, nggak boleh masuk ke Mekah. Kemudian gencatan senjata selama 10 tahun diterima oleh Nabi. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat tidak senang dengan keputusan Rasulullah. Nah, ini berdasarkan insting analisis Umar gitu. Waduh, ini gimana nih si perjanjian berat semua. Cuman ternyata dengan ada gencatan senjata seperti itulah bebas umat Islam berdakwah, sehingga hanya dalam jangka 1 tahun orang Quraisy yang mengkhianati janjinya, dan saat itu dakwah Islam sudah luas, dan tahun berikutnya itu masuk langsung Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, 10.000 orang hanya dalam waktu 1 tahun. Nah jadi kita harus yakin nih, yang mau kita mainkan insting analisis kita ini kepada siapa. Kalau orang-orang percaya, kepercayaan dia lebih ahli lah daripada kita. Nah, kecuali yang seperti pengemis tadi. Nah, ini namanya insting analisis. Akhirnya kita nggak jadi ngasih dia. Kemudian lagi, pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam ketika berguru dengan Nabi Khidir. Insting analisis Nabi Musa waktu itu kan buruk sangka dia kepada Nabi Khidir. Membolongin perahu nelayan, padahal udah ditumpangin tuh. Kemudian membunuh anak kecil. Kemudian membangun rumah anak yatim. Dan orang kampung di sana pelit, nggak mau ngasih makan. Nah ini berdasarkan insting analisis Nabi Musa, kenapa sih mesti ini terjadi? Kamu tuh salah. Akhirnya dijelasin oleh Nabi Khidir. Kenapa aku bolongin perahu? Karena perahu itu akan dirampok oleh seorang raja di tengah laut. Jadi kalau sempat ini nggak aku bocorin yang sedikit itu, nanti dia belayar, dia dirampok dan bisa juga dibunuh. Kalau cuman bolong kan dia masih bisa nempel. Nah anak kecil yang kubunuh ini, dia ini bakal nyusahin orang tuanya. Dia bakal menjadi orang yang jahat di masa dewasanya. Makanya aku bunuh.
Dan rumah yang kubangun tadi rumah anak yatim yang di bawahnya ada peninggalan harta ayahnya. Nah, baru sadar Nabi Musa. Jadi kadang dengan insting analisis ini bisa jadi kita salah. Kalau kita salah menempatkan kepada siapa kita memainkan insting kita itu. Nah, inilah faktor-faktor yang membuat kita berburuk sangka. Insya Allah akan kita sambung kembali dampak buruk dari kita berburuk sangka. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.